Namaku Alina, seorang gadis berusia 23 tahun yang hidup di keluarga berada. Ayahku seorang pengusaha ternama yang memiliki banyak cabang toko dan usaha kontraktor di berbagai kota. Ibuku, seorang wanita anggun yang selalu tampil sempurna di hadapan orang lain, sangat peduli dengan gengsi keluarga. Namun, di balik semua itu, ada luka yang tidak bisa kulupakan. Sejak kecil, aku sering dipaksa tunduk pada keputusan orang tuaku tanpa pernah didengarkan. Termasuk saat usiaku menginjak 23 tahun ini, aku dipaksa menikah bukan dengan pria yang kucintai, melainkan dengan seorang pria yang dianggap hina oleh masyarakat, seorang pengemis jalanan bernama Raka. Hari itu, suasana rumah mewah kami tegang. Ayah mengumpulkan seluruh keluarga di ruang tamu. Dengan suara keras, ia berkata, "Alina, kamu harus menikah dengan orang yang akan kupilihkan. Aku tidak peduli apa kata orang, ini untuk masa depanmu." Aku terkejut ketika ia menyebutkan nama Raka. Semua orang yang mendengar sontak terdiam, bahkan bibiku yang datang berkunjung nyaris menjerit. "Apa? Dengan pengemis itu, Kak?" Aku sendiri tidak bisa menerima kenyataan itu. "Ayah, kenapa harus dia? Kenapa aku harus dipermalukan dengan menikahi seorang pengemis? Apa ayah sudah kehilangan akal?" Tanyaku dengan suara bergetar menahan tangis. Ayah menatapku tajam. "Kamu tidak mengerti, Alina. Jangan banyak bertanya. Ini keputusan final. Dalam 7 hari, kamu harus menikah dengannya." Aku berlari ke kamarku, membanting pintu, dan menangis sejadi-jadinya. Di kepalaku penuh tanda tanya. Kenapa harus aku? Kenapa harus dengan pengemis yang tidak punya apa-apa? Harga diriku hancur, masa depanku terasa seperti dirampas. Aku bahkan sudah punya kekasih bernama Dimas, seorang pria mapan yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan. Namun ketika ku ceritakan semua ini kepadanya, responnya sangat mengejutkan. "Apa? Kamu dipaksa menikah dengan pengemis? Alina, kalau memang itu keputusan keluargamu, mungkin lebih baik kita akhiri saja. Aku tidak sanggup menjalin hubungan denganmu kalau statusmu berubah jadi istri seorang pengemis," katanya dingin. Hatiku hancur berkeping-keping. Ternyata cintanya tidak setulus yang kukira. Ia hanya mencintaiku karena status dan keluargaku. Hari demi hari berlalu, aku menjalani waktu dengan rasa putus asa. Hingga tibalah hari pernikahan. Aku mengenakan gaun pengantin putih mewah, namun tidak ada rasa bahagia sama sekali di hatiku. Di sampingku berdiri seorang pria berpakaian sederhana, dengan wajah lusuh dan rambut acak-acakan, dialah Raka. Pandangan mata orang-orang penuh cibiran dan ejekan. Beberapa tamu undangan bahkan berbisik-bisik, "Masa anak pengusaha besar menikah sama pengemis? Memalukan sekali." Hatiku semakin teriris. Namun yang lebih mengejutkan, Raka hanya diam, tak banyak bicara, bahkan ia tidak menatapku sama sekali. Seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Setelah ijab kabul terlaksana, aku resmi menjadi istrinya. Rasanya seperti mimpi buruk. Malam itu, di kamar pengantin, aku duduk di tepi ranjang sambil menangis. Raka masuk dengan langkah pelan. Ia hanya berkata lirih, "Maafkan aku, Alina. Aku tahu kamu tidak menginginkan semua ini. Tapi percayalah, 7 hari lagi kamu akan tahu semuanya." Kata-katanya membuatku bingung. 7 hari lagi? Apa maksudnya? Hari-hari setelah pernikahan itu adalah hari terberat dalam hidupku. Aku tidak bisa menerima kenyataan harus tinggal serumah dengan pengemis.
Meskipun aku tidak pernah kekurangan materi, tapi aku merasa sangat terhina. Setiap kali berjalan bersama, orang-orang menertawakan kami. Bahkan teman-teman lamaku menjauhiku. Ibuku pun tidak mau menatapku, seakan aku membawa aib besar bagi keluarga. Tapi yang paling membuatku heran, Raka selalu bersikap tenang. Ia tidak pernah marah meski terus dihina. Ia selalu sabar menemaniku, bahkan sesekali ia menyapaku dengan lembut. Anehnya, ia tidak pernah sekalipun menyentuhku tanpa izinku. Suatu malam, aku mendengar suara Raka sedang berbicara di telepon. Ia bicara dengan suara sangat pelan, seakan tidak ingin aku mendengar. Ya, tunggu 7 hari lagi. Semua akan terbongkar. Aku janji akan kembalikan semuanya, termasuk martabat keluarga mereka, katanya. Aku langsung berdebar. Siapa sebenarnya Raka? Kenapa ia mengatakan hal aneh seperti itu? Apa maksud, kembalikan martabat keluarga? Bukankah dia hanya seorang pengemis? Hari ke-6 setelah pernikahan, semakin banyak kejadian aneh. Ada beberapa pria berpakaian rapi yang diam-diam mendatangi rumah kami dan memberi hormat pada Raka, bahkan memanggilnya dengan sebutan Tuan. Aku yang melihat hal itu semakin curiga. Raka buru-buru menyuruh mereka pergi sebelum aku sempat bertanya. Hati kecilku semakin tidak tenang. Aku merasa ada rahasia besar yang sedang ia sembunyikan. Dan akhirnya, hari ke-7 pun tiba. Hari yang katanya akan mengubah segalanya. Pagi itu, Raka mengajakku keluar. Dengan tatapan serius ia berkata, "Alina, hari ini kamu akan tahu siapa aku sebenarnya. Semua hinaan yang kamu terima akan segera terbalaskan. Tapi aku ingin kamu siap dengan kenyataan ini." Aku hanya bisa mengangguk, jantungku berdetak sangat cepat. Rasa penasaran dan takut bercampur menjadi satu. Apa sebenarnya rahasia besar itu? Kenapa aku merasa hidupku akan benar-benar berubah setelah hari ini? Pagi itu udara terasa berbeda, seolah langit pun menahan napas menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Raka mengajakku menaiki sebuah mobil hitam yang sudah menunggu di depan rumah. Anehnya, sopir mobil itu langsung menundukkan kepala penuh hormat pada Raka, seakan ia bukan pengemis jalanan yang kukenal, melainkan seorang tokoh penting. Aku semakin bingung, jantungku berdetak semakin cepat, langkahku gemetar namun Raka dengan tenang memegang tanganku dan berkata lirih, "Percayalah, sebentar lagi kamu akan mengerti." Sepanjang perjalanan aku tak henti-hentinya menatap wajahnya. Dari dekat, aku baru sadar bahwa meskipun penampilannya lusuh, Raka memiliki sorot mata yang begitu tajam dan berwibawa, berbeda jauh dari pengemis kebanyakan. Mobil itu berhenti di depan sebuah gedung mewah bertingkat yang terpampang papan nama besar, PT Surya Utama Group. Aku mengenali nama perusahaan itu, karena ayahku pernah menyebutnya sebagai perusahaan konglomerat terbesar yang bahkan menjadi pesaing utama bisnis keluarga kami. Aku menoleh pada Raka dengan tatapan bingung, namun ia hanya tersenyum samar dan membimbingku masuk. Begitu kami melangkah ke dalam, semua orang yang berada di lobi sontak berdiri dan memberi salam hormat. "Selamat datang kembali, Tuan Raka," ucap seorang manajer dengan suara lantang. Aku hampir tak percaya dengan apa yang kulihat. Selama ini, aku mengira suamiku hanyalah pengemis yang hidup dari belas kasihan orang, tapi di sini, semua orang memperlakukannya seperti seorang raja. Kami dibawa menuju lantai paling atas, sebuah ruangan megah dengan pemandangan kota dari balik jendela kaca yang tinggi. Di sana, Raka duduk di kursi utama, lalu menatapku dalam-dalam. "Alina, sekarang saatnya aku jujur. Aku bukan pengemis jalanan seperti yang kamu pikirkan.
Aku sebenarnya adalah pewaris tunggal perusahaan ini. Tapi ada alasan besar kenapa aku harus hidup di jalanan dan menyamar menjadi pengemis, katanya tenang. Aku hampir tak bisa bernapas mendengar penjelasannya. Apa? Kamu, pewaris perusahaan ini? Tapi kenapa kamu memilih hidup seperti itu? Tanyaku dengan suara bergetar. Raka menunduk sejenak lalu mulai bercerita. Ternyata beberapa tahun lalu, ia difitnah oleh kerabatnya sendiri yang ingin merebut posisi pewaris sah perusahaan. Akibat fitnah itu, ia harus meninggalkan segala kemewahan dan hidup sebagai orang biasa bahkan menyamar sebagai pengemis untuk menghindari incaran musuh-musuhnya. Ayahku, yang ternyata adalah sahabat lama almarhum ayah Raka, mengetahui semua rahasia itu. Karena itulah ayah memaksaku menikah dengannya, untuk melindungi rahasia besar ini sekaligus menyatukan kembali dua keluarga. Ayahmu melakukan itu bukan untuk menghancurkan hidupmu, Alina. Tapi untuk melindungimu sekaligus menolongku agar aku bisa kembali ke tempatku yang sebenarnya. Dan aku janji, mulai hari ini hidupmu tidak akan sama lagi, ujar Raka dengan mata berkaca-kaca. Air mataku mengalir deras. Selama ini aku salah menilai, salah membencinya, salah menganggapnya rendah. Aku teringat bagaimana ia dengan sabar menerima semua hinaan, bagaimana ia tidak pernah membalas meski direndahkan. Ternyata semua itu karena ia tahu waktunya akan tiba. Raka kemudian memanggil stafnya untuk membawa sebuah kotak besar. Ketika dibuka, di dalamnya ada tumpukan dokumen resmi perusahaan dan juga sebuah sertifikat kepemilikan saham bernilai triliunan rupiah atas nama Raka. Ini semua buktinya, Alina. Dan mulai hari ini, aku ingin kamu berdiri di sampingku, bukan sebagai istri seorang pengemis, melainkan sebagai istri seorang pemimpin besar, katanya dengan suara tegas. Aku terisak tak mampu berkata-kata. Semua yang kurasakan selama 7 hari terakhir seakan berbalik 180 derajat. Semua hinaan dari orang-orang, semua ejekan, semua rasa malu, tiba-tiba berubah menjadi kebanggaan yang tak pernah kubayangkan. Namun di balik kebahagiaan itu, ada juga rasa bersalah yang begitu dalam. Aku teringat bagaimana aku dulu menolak bahkan membencinya. Aku menatap Raka dengan mata basah. Aku minta maaf. Aku sudah salah menilaimu. Aku sudah menganggapmu rendah, padahal kamu jauh lebih mulia dari siapapun, ucapku sambil menggenggam tangannya. Raka tersenyum lembut lalu menghapus air mataku. Tidak apa-apa, Alina. Justru aku bersyukur, karena aku bisa melihat bagaimana sikapmu saat aku berada di titik terendah. Itu membuatku semakin yakin, kamu memang wanita yang pantas berdiri di sisiku, bukan karena harta, tapi karena hatimu yang kuat. Kabar tentang siapa sebenarnya Raka dengan cepat menyebar. Media massa mulai memberitakan bahwa pewaris sah PT Surya Utama Group akhirnya kembali. Semua orang yang dulu mencibir dan menertawakan pernikahanku kini terdiam malu. Bahkan Dimas, kekasihku yang meninggalkanku dulu, datang dan mencoba meminta maaf. Alina, aku menyesal, aku salah. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu. Tolong beri aku kesempatan lagi, katanya penuh penyesalan. Tapi aku hanya menatapnya dengan tatapan dingin. Kesempatan itu sudah hilang, Dimas. Kamu hanya mencintaiku karena status. Sedangkan Raka, dia mencintaiku meski seluruh dunia menghinanya. Itu bedanya kamu dan dia. Dimas tertunduk malu lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Hari demi hari berlalu, hidupku bersama Raka berubah menjadi kisah yang tidak pernah kubayangkan. Dari seorang wanita yang merasa dipaksa menikah dengan pengemis,
Aku kini menjadi istri dari pewaris perusahaan besar yang dihormati banyak orang. Namun yang lebih penting, aku menemukan cinta sejati yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Bukan cinta karena harta, bukan karena status, tapi cinta karena ketulusan hati. Aku sadar bahwa hidup ini penuh dengan rahasia, dan kadang Tuhan punya cara sendiri untuk menguji hati manusia, dengan menutupinya dalam kesederhanaan, bahkan dalam kehinaan semu. Kini, setiap kali aku melihat ke arah Raka, aku tidak lagi melihat seorang pengemis, tapi seorang pria yang penuh wibawa, penuh cinta, dan penuh rahasia kehidupannya membuatku belajar banyak. Aku belajar bahwa jangan pernah menilai seseorang dari luarnya saja. Karena di balik penampilan sederhana, bisa jadi tersimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Dan pernikahan yang dulu kupikir adalah mimpi buruk, ternyata justru menjadi jalan menuju kebahagiaan terbesar dalam hidupku.